Tidak ada satu detik pun dalam hidup kami di mana kami tidak membutuhkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan di setiap langkah kami, bahkan di setiap nafas kami, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan sebentar melalui firman-Mu ajar kami Tuhan untuk kami terus hidup bergantung kepada Tuhan, terus hidup kami berpusat kepada Tuhan. Dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk kami hidup memuliakan Tuhan. Roh Kudus terangilah pikiran kami, Roh Kudus mampukanlah kami untuk kami memahami firman Tuhan. Dan juga pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan cacat celah. Biar kiranya melalui bibir lidahnya firman-Mu boleh diberitakan. Sehingga hidup kami diubahkan dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari engkau yang percaya bersama-sama dengan iman katakan, amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Hari ini sungguh bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu semua di GSK Kelapa Gading. Sebuah anugerah bagi saya. Bapak Ibu, saya bersyukur saya mengenal Pendeta Wihu karena kami tadinya satu tempat pelayanan di gereja tempat Musa Wihu sebelumnya di GKBJ Taman Kencana, ya. Dan saya pun Bapak Ibu menganggap Musa Wihu bukan hanya sebagai rekan pelayanan, tapi juga sebagai Bapak Rohani, sebagai juga orang yang saya sangat hormati dan saya sangat respect, ya. Dan hari ini kita akan berbicara Bapak Ibu sebuah tema yang saya rasa penting bagi setiap kita semua, yaitu kita akan bicara mengenai ibadah dan keseharian kita. Worship and daily life, ya. Ibadah dan keseharian kita. Sayang sekali Bapak Ibu banyak orang Kristen yang hidup dalam sebuah dualisme yang seperti ini, yang memisahkan antara hal yang bersifat rohani dengan hal yang bersifat sekuler. Ya, ada orang Kristen kalau di gereja itu ibadahnya luar biasa, tapi pulang dari gereja itu seperti orang yang gak kenal Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Senin sampai Sabtunya itu hidupnya berantakan, lalu hari Minggu dirapihin. Ya, seakan-akan ibadah dengan keseharian itu sesuatu yang gak ada hubungannya. Ya, ibadah dengan keseharian itu menjadi sesuatu yang terputus. Atau mungkin ada beberapa orang Kristen yang seperti agama seberang, Bapak Ibu yang berpikir bahwa ibadah itu adalah sebuah momen untuk kita menyucikan diri. Lalu nanti kita pergi, kita keluar, Senin sampai Sabtu kita bikin dosa lagi. Ya, lalu nanti hari Minggu kita kembali ke gereja untuk menyucikan diri lagi. Ya, lalu besok Senin sampai Sabtu kita bikin dosa lagi. Setelah itu kita puasa 1 bulan, kita pikir dengan puasa 1 bulan kita bisa ngapus dosa. Ya, tetapi hari ini saya ingin mengajak kita Bapak Ibu melihat bahwa sebenarnya kekristenan tidak menganggap demikian. Ya, apakah ibadah dan keseharian merupakan sesuatu yang terpisah? Ya, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan yang saya yakin mungkin ini adalah ayat hafalan kita semua yang mungkin Bapak Ibu bisa tutup mata dan Anda bisa membacakan ayat ini. Ya, saya ingin ajak kita bersama-sama membaca dengan bersuara 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam ayat ini dikatakan apapun juga yang kamu perbuat. Bapak Ibu tahu artinya apapun? Apapun itu udah gak usah didefinisikan lagi. Betul Bapak Ibu ya? Apapun ya apapun. Ya, apapun berarti tanpa terkecuali. Semua. Ya, tidak ada yang dikecualikan. Ya, jadi apapun juga yang kamu perbuat, baik itu ibadah, baik itu kehidupanmu di dalam keseharianmu, ibadah kita, worship kita, dan daily life kita, perbuatlah dikatakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu sebenarnya worship and daily life itu bukanlah dua hal yang terpisah. Kita seringkali memisahkan keduanya, yang sekuler dengan yang rohani. Ya, kalau kerja itu sekuler. Kalau masak sekuler. Ya, olahraga sekuler.
Ya, tetapi kalau beribadah rohani. Kalau doa rohani. Baca Alkitab rohani. Tetapi kalau kita perhatikan di sini dikatakan apapun juga, berarti Bapak Ibu apapun juga ini nggak ada pemisahan. Apapun juga berarti semuanya yang kita kerjakan. Ternyata di dalam firman Tuhan kita dinasihatkan semuanya, baik yang Anda pandang rohani maupun yang Anda pandang sekuler, semuanya itu harus sama-sama kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Jadi ibu-ibu yang masak di rumah harusnya masak seperti untuk Tuhan. Ya, walaupun mungkin ibu-ibu lagi kesel sama suaminya, ya. Lalu hari ini masak garamnya banyakin gitu ya. Ya. Jangan lupa dikatakan waktu Anda masak, Anda harus masak seperti untuk Tuhan. Waktu Anda yang bekerja di kantor, Bapak Ibu mungkin bosmu itu begitu menyebalkan. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu kerja, kamu harus kerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya semangatmu beribadah dengan semangatmu bekerja itu harus sama. Karena kan kerja juga untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hati. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Jadi Bapak Ibu, worship and daily life itu bukan dua hal yang terpisah. Karena sebenarnya life is worship. Hidup itu adalah ibadah. Hidup itu adalah sebuah penyembahan. Beribadah, bekerja, berdoa, masak dan semuanya. Itu semua harus kita lakukan sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Sebagai sebuah ibadah yang memang Anda lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu melihat konteks dari Kolose pasal yang ketiga ini terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu dalam memulai Kolose pasal yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan begini. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dikatakan carilah hal-hal yang di atas. Bapak Ibu kalau Rasul Paulus memulai sebuah surat, dia selalu memulai dengan sebuah pengajaran yang kuat, doktrin dulu yang kuat. Lalu biasanya setelah itu dia akan mengarahkan kepada apa dampaknya, apa aplikasinya buat kita. Ya, lalu dia katakan karena itu, karena kamu sudah memahami doktrin di dalam Yesus, karena kita semua telah dibangkitkan bersama dengan Yesus, dikatakan kita diminta untuk mencari hal-hal yang di atas. Bapak Ibu kita baru saja merayakan Paskah minggu lalu. Ya, jadi apa sih dampak dari kebangkitan Kristus? Dikatakan begini, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas. Bapak Ibu semua dari kita, Anda yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kita semua diperintahkan untuk mencari hal-hal yang di atas, perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas bukan yang di bumi. Jadi Bapak Ibu walaupun sekarang kita bekerja di dunia ini. Tapi kita bekerja itu sambil memikirkan perkara yang di atas bukan cuma perkara yang di bumi. Ketika Anda sebagai ibu rumah tangga Anda sedang melakukan tugas-tugasmu di rumah. Firman Tuhan menasihatkan kita untuk kita sambil memikirkan perkara yang di atas. Bukan memikirkan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu kita semua ini sudah hidup di dalam Kristus, kita semua sudah punya identitas yang baru. Dikatakan bahwa apabila Kristus yang adalah hidup kita, Kristus itu menjadi identitas kita. Kristus itu menjadi arah hidup kita. Kita memikirkan yang di atas. Kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga kita sekarang punya sebuah pusat hidup yang baru. Bahwa hidup kita berpusat kepada Kristus saja. Sehingga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Bapak Ibu kita ini kan semua sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kita semua sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita semua sekarang sudah punya kehidupan yang baru di dalam Kristus.
Maka dikatakan matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dan selanjutnya di ayat yang ke-9 dia mengatakan begini, janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Bapak Ibu, kita semua telah mengenakan manusia baru. Jangan lagi hidup dengan cara yang lama. Bapak Ibu, hidup yang cara yang lama adalah memikirkan perkara yang ada di bumi ini saja. Ya, tetapi manusia baru itu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, carilah hal-hal yang di atas tadi dikatakan. Ya. Lalu lompat ke ayat yang ke-17, tutup dari perikop yang pertama di pasal yang ketiga dikatakan dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ternyata segala sesuatu artinya apa? Sama dengan apapun tadi, betul nggak? Segala sesuatu artinya semua. Segala sesuatu artinya tidak ada yang terkecuali. Yang kamu lakukan, jadi Bapak Ibu 24 jam satu hari, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita katakan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda masak, Anda harus masak dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda ngapain pun Bapak Ibu, semuanya itu harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Lalu selanjutnya Rasul Paulus menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ternyata ketika istri tunduk kepada Tuhan, itu adalah salah satu bentuk penyembahan di hadapan Tuhan. Walaupun saya tahu bagi para istri tunduk sama suami nggak gampang. Betul nggak? Kalau yang bawa suaminya coba pandangin dulu suaminya yang ada di sebelahnya. Ya, betul nggak? Sama yang model kayak begitu gampang nggak untuk tunduk? Gampang atau enggak? Nggak gampang. Betul ya? Nggak mudah. Tetapi firman Tuhan menasihatkan kita. Bukan masalah seperti apa suamimu. Tetapi karena dia adalah suamimu, engkau harus tunduk. Firman Tuhan bilang, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Karena dengan demikian engkau sedang tunduk kepada siapa? Tuhan yang memberikan perintah bagi setiap kita. Sebagaimana yang seharusnya dalam Tuhan. Nah sekarang hai suami-suami. Nah yang suami sekarang lihat istrinya nih. Ya, istri macam begini, betul enggak ya? Dikatakan apa? Hai hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia walaupun cerewetnya luar biasa. Ya, walaupun istrimu itu waduh semua dibahas gitu ya. Ya, urusan 20 tahun lalu diungkit-ungkit terus, betul enggak? Tetapi firman Tuhan bilang apa? Kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan selanjutnya dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Bagi anak-anak juga. Jadi Bapak Ibu ternyata waktu Rasul Paulus bilang begini, di dalam segala sesuatu yang engkau perbuat, engkau harus lakukan dalam nama Tuhan Yesus, itu ternyata mulainya dari mana? Dari rumah. Dari yang engkau lakukan di rumah dulu nih. Suami kepada istri, istri-istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua. Dikatakan taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dan berikutnya tidak berhenti hanya pada hubungan suami, istri, ayah, anak. Tetapi selanjutnya adalah apa? Hai hamba. Taatilah Tuanmu yang ada di dunia
Di dalam segala hal jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Wow, ternyata bukan cuma suami, istri, orang tua, anak, bahkan nasihat juga diberikan kepada hamba-hamba. Hai hamba-hamba, apapun juga yang kamu perbuat, engkau harus perbuat dengan segenap hatimu, walaupun dikatakan tuanmu kadang-kadang menyebalkan, majikanmu kadang-kadang menyebalkan, bosmu, atasanmu kadang-kadang itu rasanya menjengkelkan, tetapi dikatakan jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Baru ayat 23 yang terkenal tadi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ternyata sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Yesus, kita disuruh memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu dalam kehidupan kita sudah tidak ada lagi pemisahan antara worship dan daily life. Gak ada lagi pemisahan antara ibadah dan keseharian. Kenapa? Sebagai manusia baru, life is worship. Ibadah itu adalah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu setelah kita dibangkitkan bersama dengan Yesus, Anda yang sudah menerima keselamatan dalam Yesus, tidak ada lagi hal rohani dan sekuler. Karena semua dalam hidupmu itu rohani. Suami berhubungan dengan istri itu rohani. Istri berhubungan dengan suami itu rohani. Hamba berhubungan dengan Tuhan itu rohani. Tuhan berhubungan dengan hamba itu pun rohani. Bapak Ibu, adakah dalam hidup kita yang 1 jam tidak rohani? Enggak ada. 24 jam hidup kita itu rohani. Dan 24 jam semua kehidupan kita diperhatikan oleh Tuhan. Rasul Paulus bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi Bapak Ibu, ibadah yang sejati, worship itu bukan cuma tentang apa yang engkau nyanyikan di gedung gereja ini. Tapi sebenarnya apa yang keluar dari hidupmu 24 jam satu hari. Kalau di gereja mulutmu menyembah Tuhan, di rumah semua tindak tandukmu menyembah Tuhan. Jadi life is worship. Bukan lagi sebagai sesuatu yang terpisah. Karena kita semua ini adalah manusia baru yang sudah diciptakan di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak ada lagi yang terpisah. 24 jam hidup kita diperhatikan sama Tuhan. Tuhan ada buat setiap kita. Bapak Ibu, kita senang banget mendengar fakta Allah Immanuel, betul nggak? Wah, kalau lagi punya masalah perlu nggak Allah Immanuel? Perlu nggak? Kalau Anda lagi punya masalah, Anda senang banget dengar kata Allah Immanuel, betul nggak? Tapi coba kalau hidupmu lagi enak. Tapi coba kalau kehendakmu lagi bertentangan sama kehendak Tuhan. Rasanya kita udah gak perlu Tuhan. Betul gak? Ya, tapi Bapak Ibu sebenarnya fakta bahwa Allah itu Immanuel, itu 24 jam satu hari. Allah Immanuel bukan cuma hadir di dalam ibadah ini, tapi Allah yang Immanuel itu hadir dalam hidup kita. Ketika Anda di kamar seorang diri, tidak ada seorang pun yang melihat Allah Immanuel ada di sana. Ketika mungkin kau sedang berpikir negatif, ketika mungkin kau sedang berpikir kotor bahkan di hadapan, jangan lupa 24 jam hidup kita di hadapan Tuhan dan Tuhan tahu semua yang kita pikirkan. Tuhan tahu semua yang kita rasakan. Tuhan tahu semua yang kita kerjakan. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita dilihatin Tuhan 24 jam satu hari. Coram Deo, kita hidup di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada satu detik pun dalam hidupmu yang tidak diperhatikan Tuhan. Ini menyenangkan atau menakutkan? Bisa dua-duanya loh. Betul gak ya? Ya, Bapak Ibu hidup 24 jam semua diperhatikan Tuhan, itu bisa dua-duanya. Ya, menyenangkan kenapa? Karena kita yakin bahwa hidup kita pasti aman bersama dengan Dia, betul gak?
Tapi buat yang cinta sama dosa, menyeramkan loh. Ya, buat yang suka dosa, wah itu menyeramkan loh. Kenapa? Karena semua dosa kita Tuhan tahu. Karena semua tindakan kita Tuhan tahu. Semua gerak-gerik kita Tuhan tahu. Semua agenda-agenda tersembunyi kita Tuhan tahu semuanya. Itulah kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu, sehingga apa dampaknya bagi setiap kita kalau kita sudah memahami bahwa life is worship. Bahwa kehidupan kita sepenuhnya itu adalah sebuah ibadah. Tetapi waktu kita berbicara dampak ini, Bapak Ibu, saya ingin mengaitkannya khusus dengan ibadah kita di hari Minggu. Karena Bapak Ibu, ibadah Minggu itu yang sering kali disalahpahami. Banyak orang Kristen berpikir tadi bahwa ibadah Minggu adalah seperti sebuah momen penyucian. Saya Senin sampai Sabtu bikin dosa, maka hari Minggu saya harus datang ke gereja. Ya, maka saya harus datang ke gereja untuk apa? Menyucikan diri, pulang udah suci, nanti bikin dosa lagi. Ya kalau matinya hari Sabtu gimana? Betul nggak? Kan kalau konsepnya begitu kacau, betul ya? Ada lagi Bapak Ibu yang berpikir bahwa ibadah Minggu adalah momen untuk saya menguduskan diri saya. Ya, untuk apa? Untuk diberkati Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, Bapak Ibu kan seperti tanda kutip persugihan rohani. Sama kayak pergi ke dukun. Kalau dia nggak ke gereja, dia takut nggak dapat berkat. Banyak nggak orang Kristen yang begitu? Banyak loh. Kenapa Anda ke gereja? Wah, biar usaha saya makin lancar. Kenapa saya ke gereja? Biar saya tidak dihampiri dengan sakit penyakit. Ya, kan Bapak Ibu nggak jauh beda pergi ke dukun. Orang pergi ke dukun juga begitu tuh ya. Biar usahanya lancar ke Gunung Kawi, betul nggak? Ya, biar usahanya lancar, biar semuanya gitu ya. Apakah demikian? Tapi hari ini saya ingin mengajak kita melihat. Kalau kita sudah mengerti prinsip ini, maka dampaknya Bapak Ibu kita melihat sebagai ibadah Minggu kita sebenarnya adalah sebuah miniatur dari kehidupan kita. Bapak Ibu, life is worship. Hidup adalah penyembahan. Penyembahan adalah hidup. Ibadah Minggu itu adalah sebuah miniatur dari kehidupan kita. Bapak Ibu, Anda hidup 7 kali 24 jam dalam satu minggu. Ibadah Minggu yang hanya 2 jam ini adalah miniatur dari 7 kali 24 jam itu. Ya. Allah yang kita sembah di hari Minggu adalah Allah yang sama dengan Allah yang hadir dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu, kalau di tempat ini Anda menyembah Allah yang besar, apakah Anda percaya dari Senin sampai Sabtu Allah yang besar itu sama hadir di dalam hidup kita? Amin. Kalau di sini Anda menyembah Allah yang kudus, Allah yang kudus juga hadir dari Senin sampai Sabtu. Maka harusnya setiap kali kita melakukan dosa, Bapak Ibu, mungkin gak ada yang tahu. Tapi jangan lupa Tuhan selalu tahu kok. Tuhan selalu tahu. Bapak Ibu, orang zaman sekarang kan jago banget menyembunyikan dosanya, betul gak? Loh, suami istri aja ada yang suaminya udah selingkuh 17 tahun dia gak tahu. Saking hebatnya, betul gak? 17 tahun loh. Ya, itu anak haramnya aja sudah 15 tahun umurnya gitu ya. Tapi istrinya sama sekali gak tahu. Kenapa? Karena jago banget. Tapi jangan lupa kita berhadapan dengan Allah yang kudus. Sejago-jagonya kita menyembunyikan dosa-dosa kita, Allah yang kudus itu hadir dalam keseharian kita. Allah yang kudus yang kita sembah di dalam ibadah itu sama hadir dalam kehidupan kita. Allah yang mulia itu hadir. Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang dekat, Allah Immanuel itu hadir dalam keseharian kita. Ya, jadi Bapak Ibu, ibadah Minggu ini adalah sebuah miniatur. Ibadah Minggu hanya mengingatkan kepada Anda Bapak Ibu, kita punya Allah yang besar. Setelah Anda keluar dari tempat ini, jangan lupa. Kenapa kita perlu ibadah tiap minggu? Karena tiap minggu kita lupa. Karena tiap minggu kita mengabaikan Tuhan kita. Makanya tiap minggu Anda perlu diingatkan lagi. Tiap minggu Anda perlu diriset kembali.
diarah ulangkan kembali, dikalibrasi kembali hati kita. Di sini kita menyanyikan Allah yang besar untuk mengingat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu, ibadah minggu sebagai miniatur kehidupan. Perhatikan Bapak Ibu, ibadah minggu itu cuma 2 jam seminggu, betul nggak? Anda ibadah paling lama-lama 2 jam, betul nggak ya? Coba kalau saya bilang hari ini ibadah kita 4 jam. Wah, Anda langsung pilih gereja lain mendingan, betul nggak? Ya bahkan sampai ada gereja namanya 1 jam saja, betul nggak ya? Ya kan ya, saking semua orang pengennya ringkes gitu ya. Pengennya ke gereja 1 jam kelar gitu ya, ngapain lama-lama gitu ya. Ibadah 1,5 jam, betul nggak? Tetapi hidup kita dalam keseharian 1 minggu ada 7 kali 24 jam. Ada 168 jam. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, dapatkah yang cuma 2 jam menguduskan yang 166 jam lain? Kalau Anda pikir datang ke ibadah untuk menyucikan diri, dosa yang kita bikin 166 jam bisa nggak cuma disuciin dengan 2 jam beribadah? Udah 2 jam beribadah, ketiduran lagi, betul nggak? Udah 2 jam beribadah, pikirannya kemana-mana lagi. Bisakah kehadiranmu di gereja 2 jam ini menyucikan 166 jam yang lain? Bapak Ibu bisa nggak? Nggak bisa. Makanya 168 jam itu semuanya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Makanya logikanya nggak masuk di akal. Anda hidup setahun bikin dosa, lalu tiba-tiba sebulan Anda puasa. Lalu tiba-tiba jadi suci, Bapak Ibu. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Ya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ibadah minggu ini bisa menjadi sebuah legitimasi untuk Anda jadi layak dapat berkat Tuhan. Apakah cuma dengan hadir kemari Anda layak dapat berkat Tuhan? Udah datangnya telat lagi, betul nggak? Iya kan ya, datangnya telat, nyanyinya nggak sungguh-sungguh. Betul nggak? Kasih persembahan setengah hati, betul nggak? Bagaimana caranya yang seperti ini membuat Anda jadi layak dapat berkat dari Tuhan? Emang sebaik apa ibadah kita? Emang sebagus apa ibadah kita? Bapak Ibu kita semua dapat berkat karena Yesus naik ke atas kayu salib. Yang membuat kita layak. Yang membuat kita pantas menerima berkat Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena ibadah kita. Karena ibadah kita sejatinya jauh dari sempurna. Kalau ibadahmu sempurna, Tuhan Yesus gak perlu turun ke dunia. Mati di atas kayu salib buat kita. Justru karena ibadah kita gagal. Justru karena ibadah kita itu tidak sempurna. Makanya Tuhan Yesus harus turun ke dunia, naik ke atas kayu salib. Buat setiap kita. Dan Bapak Ibu ibadah sebagai miniatur kehidupan. Itu akhirnya menjadi sekaligus juga menjadi model bagi kehidupan kita. Menjadi contoh bagi kehidupan kita. Bapak Ibu sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam ibadah itu akan kita ulangi di dalam keseharian kita. Ini cuma miniaturnya. Ya, ini cuma menjadi modelnya. Nanti Anda pulang, Anda praktekkan semuanya dalam kehidupan Anda setiap hari. Kita ngulangin semua tindakan-tindakan liturgi yang kita lakukan, Bapak Ibu. Votum, pengakuan dosa, pengakuan iman rasuli, persembahan itu bukan hanya sekedar ritual, tapi sebenarnya itu semua adalah simbol untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya setiap hari pun kita harus memulai hari kita dengan votum, betul? Sebenarnya votum itu harus kita mulai tiap kali kita bangun tidur loh. Tiap Anda bangun tidur, Anda harus mengikrarkan bahwa pertolonganku hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena sebenarnya Anda pun harus memulai harimu dengan votum di hadapan Tuhan. Dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan hari Senin ini yang menyebalkan ini, betul nggak? Hari Senin yang penuh dengan beban ini, yang penuh dengan deadline ini. Hari Senin yang penuh dengan tuntutan ini. Ada jatuh tempo cicilan hari ini, betul nggak? Ya,
Aku percaya aku mulai hari ini dengan pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu harusnya kita kumandangkan setiap hari. Bapak Ibu, kita sebenarnya beribadah di hari Minggu. Hari Minggu itu sebagai hari pertama. Hari Minggu itu bukan hari ketujuh. Ya, kita juga Bapak Ibu perlu sedikit memperhatikan konsep Sabat. Bapak Ibu, sebenarnya Sabat itu hari ketujuh. Kalau kita menghitung hari ketujuh itu hari Sabtu sebenarnya, bukan hari Minggu. Ya, kenapa kita beribadah di hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari di mana Yesus bangkit. Makanya gereja mula-mula beribadah di hari Minggu karena hari Minggu adalah hari di mana Yesus bangkit, the Lord's Day. Dan ibadah di hari Minggu itu bukan di hari terakhir, tapi sebenarnya hari Minggu adalah hari pertama di dalam satu bulan. Jadi Bapak Ibu, kita beribadah. Kenapa kita beribadah minggu ini? Ibadah itu bukan sebagai penutup dari satu minggu, tapi ibadah sebagai pembuka dari satu minggu. Makanya Anda datang ke tempat ini, kita membuka minggu kita dengan beribadah. Kita membuka minggu kita dengan pengakuan votum tadi, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu, yang tadi worship leader katakan pertolongan kita itu bukan hanya untuk mulai ibadah ini, tapi untuk mulai hidup kita satu minggu ke depan. Kenapa kita ibadah? Karena saya yakin bahwa saya tidak mampu menjalani minggu ini tanpa Tuhan. Amin. Kalau orang Kristen mikir kayak gitu, ada nggak yang nggak ibadah hari Minggu? Nggak ada harusnya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin memulai minggu saya tanpa Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari Minggu adalah hari pertama di dalam minggu ini. Dan Anda memulai minggu ini dengan pengakuan bahwa saya butuh pertolongan dari Tuhan. Jadi ibadah minggu adalah sebuah pembuka. Ketika Bapak Ibu votum dikatakan itu merupakan sebuah pengakuan bahwa kita memulai minggu ini dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kenapa kita mengaku dosa di dalam ibadah kita? Karena ini menolong kita untuk menyelesaikan minggu lalu, kegagalan-kegagalan minggu lalu. Bapak Ibu, saya yakin mungkin dari kemarin, Senin sampai Sabtu banyak kegagalan-kegagalan kita. Makanya kita perlu datang untuk kembali mengakui kegagalan-kegagalan kita. Bapak Ibu, kita harus deal loh dengan kegagalan-kegagalan kita. Kita nggak boleh denial dengan kegagalan-kegagalan kita. Makanya Bapak Ibu, di dalam ibadah kita mengaku dosa. Untuk apa sih sebenarnya? Mengakui bahwa saya gagal di hadapan Tuhan. Senin sampai Sabtu kemarin, banyak dosa yang saya lakukan. Banyak kegagalan yang saya lakukan. Tetapi bersyukur setelah pengakuan dosa pasti selalu ada yang namanya berita anugerah. Berita pengampunan. Karena ini merupakan titik pemulihan dari kegagalan minggu lalu dan akhirnya saya bisa menapaki kaki saya di minggu ini kembali dengan mengingat anugerah Tuhanlah yang memampukan saya. Jadi siapa bilang ibadah minggu gak ada kaitannya sama hidup kita? Ibadah minggu justru membuka hidup kita di dalam satu minggu ke depan. Kalau di minggu kita mendengar khotbah mengingatkan kita bahwa kita memulai minggu ini dengan tuntunan firman Tuhan. Anda melandasi hidupmu dengan firman Tuhan. Makanya di dalam ibadah kita mendengar khotbah, kita memberi persembahan. Bapak Ibu, persembahan bukan cuma karena gereja butuh uang. Ya memang gereja pasti membutuhkan uang. Tetapi sebenarnya persembahan itu merupakan simbol, lambang, di mana kita mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Itulah persembahan di dalam ibadah. Jadi kita ingin mengatakan apa? Tuhan, aku memulai minggu ini dengan mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Artinya, Anda menyimbolkan bahwa dari Minggu sampai Sabtu nanti, semua ini aku kerjakan seperti untuk Tuhan. Simbolnya dari mana? Dari persembahan yang kita berikan. Doksologi adalah sebuah pengakuan
bahwa saya mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saya akan menjalani minggu saya untuk memuliakan Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan lupa, sebelum Anda pulang, yang paling dinanti-nanti semua orang Kristen apa? Doa berkat, betul ya? Banyak orang kalau doa berkat, kalau nyanyi disuruh angkat tangan gak ada yang mau angkat tangan. Tapi kalau doa berkat, tiba-tiba semuanya angkat tangan. Gitu ya. Karena apa? Itu momen yang paling gak boleh dilewatkan. Bapak Ibu jangan lupa loh. Doa berkat itu bukan hanya tentang agar usahamu lancar. Tapi sebenarnya apa? Setelah ini Anda akan keluar dari ruang ibadah ini. Anda diutus keluar untuk menjadi berkat. Justru malah bukan dapat berkat. Tapi Anda diutus keluar untuk jadi berkat. Dan berkat itu diberikan kepada Anda untuk Anda jadi berkat. Hari Minggu Anda mendapat berkat dari Tuhan agar Senin sampai Sabtu Anda jadi berkat. Makanya waktu Anda kerja, Anda harus kerja untuk Tuhan. Karena kalau enggak, Anda enggak jadi berkat. Dulu di gereja kami ada satu pengusaha ya, bilang gini, saya malas mempekerjakan karyawan-karyawan dari gereja. Kenapa tahu enggak? Karena orang gereja dikit-dikit cuti, nanti retret, nanti izin mau pelayanan. Akhirnya enggak jadi berkat kan? Ya, karena apa? Pelayanan dijadikan pelarian kan untuk pulang kerja lebih cepat gitu. Nah bayangkan tuh, berarti kan dia nggak melakukan pekerjaan sebagai penyembahan, sebagai ibadah. Makanya akhirnya nggak jadi berkat. Jadi kita diberkati justru untuk memberkati. Makanya Bapak Ibu sebenarnya ada seorang teolog, saya lupa siapa namanya, dia tuh menasehatkan. Sebenarnya kalau kita bikin moto di luar, di pintu gereja, yaitu di pintu keluar. Ketika Anda keluar, sebenarnya selamat beribadah itu bukan waktu Anda masuk ke dalam rumah ibadah. Tapi setelah ini Anda keluar, selamat beribadah di dalam hari. Karena sebenarnya Senin sampai Sabtu itu juga merupakan ibadah kita. Ibadah minggu ini cuma apa? Opening doang. Cuma pembukaan doang, Bapak Ibu. Ibadah minggu ini hanya pembukaan untuk kita keluar. Kalau di sini Anda memuliakan Tuhan dengan mulutmu, di luar Anda memuliakan Tuhan dengan tindak tandukmu, dengan perkataanmu, dengan apa yang kau kerjakan. Karena jangan lupa, Yesus telah mati di atas kayu salib menebus kita. Artinya apa? Hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita milik Kristus. Dan harusnya dipersembahkan hanya untuk kemuliaan-Nya. Makanya Bapak Ibu sebenarnya Senin sampai Sabtu milik siapa? Jangan pikir hari Minggu harinya Tuhan, hari Senin bukan harinya Tuhan. Ya, Bapak Ibu jangan lupa bahwa semua hari adalah harinya Tuhan. Semua hari adalah milik Tuhan. 24 jam hidup kita adalah milik Tuhan. Artinya Anda dan saya sebenarnya nggak bisa hidup semaumu, Anda dan saya nggak bisa hidup seenakmu, tapi kita harus hidup bagi Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan, hidup bagi Kristus. Itu adalah kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, ibadah minggu ini hanya miniaturnya dari kehidupan kita. 2 jam yang kita lakukan di sini. Ini hanya miniatur bagi 7 kali 24 jam untuk hari Senin sampai hari Sabtu nanti. Besok pagi bangun tidur, ucapkan Bapak Ibu bahwa pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan tutup hari kita dengan mengembalikan segala kemuliaan hanya kepada Tuhan. Dia yang layak menerima segala pujian. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau telah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami yang hina, kami yang tidak layak ini. Tetapi kami mengucap syukur karena Engkau membeli kami. Karena Engkau menebus kami. Sehingga sekarang kami harus sadar Tuhan bahwa hidup kami bukan milik kami, tapi hidup kami adalah milik-Mu. Hidup kami sepenuhnya adalah kepunyaan Tuhan.
Dan biarlah Tuhan mulai hari ini kami sadar bahwa 7 kali 24 jam hidup kami adalah milik Tuhan sepenuhnya. Hidup kami bukan untuk kesenangan kami saja. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan menyertai kami untuk kami hidup bagi Tuhan. Untuk kami jadi berkat. Untuk kami akhirnya Tuhan memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kami. Bukan hanya dengan mulut kami saja Tuhan. Karena sering kali mulut kami bernyanyi tetapi hati kami tidak bernyanyi. Sering kali mulut kami bernyanyi tapi perbuatan kami tidak sepadan dengan mulut kami. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa hidup ini sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan biarlah segenap hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Saya ingin menantang setiap kita. Siapa di antara kita yang mau berkata, Tuhan ini hidupku, segenap hidupku aku mau persembahkan bagimu. Dari Senin, dari Minggu, bahkan sampai Sabtu hidupku adalah milik Tuhan. Kau yang berkata demikian, taruh tangan kananmu di dada dan berdoa secara pribadi. Katakan, Tuhan ini hidupku, aku persembahkan kepadamu. Tuhan ini hidupku, aku persembahkan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapak, Engkau melihat setiap tangan diletakkan di dada, Engkau melihat setiap komitmen kami. Kami tahu iblis tidak senang ketika kami mempersembahkan tubuh kami, tapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, Roh Kudus akan mengingatkan kami, Roh Kudus akan menuntun, membimbing, mengarahkan kami. Untuk akhirnya seluruh hidup kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman yang diberitakan boleh terus berakar dengan dalam bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kami menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau yang mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan bersama-sama dengan iman katakan, amin.